Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan kalau misalkan lagi nggak ada job, apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan uang? Nah, kebetulan ini sekarang ini kan lagi zaman corona dan udah 7 hampir 8 bulan ini aku tuh ya The Virgin, mau Black Champagne dan semua orang di dunia ini itu ya kayaknya musisi-musisi dunia ini ya itu tuh lagi nggak ada kerjaan semuanya 8 bulan guys. Ini gara-gara corona dan kita nggak tahu kapan sampai kapan berakhir. Dan alhamdulillah semenjak 2 bulan PSBB kemarin itu aku tuh langsung yang berkarya gitu. Selama di rumah 2 bulan itu aku selalu berkarya, aku bikin lagu, aku sampai belajar yang tadinya aku nggak bisa ngedit video, aku sampai bisa belajar ngedit video sendiri demi aku bikin YouTube. Dan itu cara aku untuk nyari penghasilan di luar musik gitu. Terus juga alhamdulillahnya ada rezeki dari tempat lain karena banyak banget teman-teman yang punya aplikasi streaming yang nawarin aku untuk live di aplikasi itu. Jadi aku sekarang konsernya banyak di rumah, main gitar di rumah, nyanyi di rumah, terus nge-DJ juga di rumah. Jadi menghibur orang lewat streaming gitu. Jadi caranya tuh sekarang itu cara kita buat nyari duit itu. Dan itu juga harus dilakukan sama kalian yang kepusingan atau apa gitu kan, entah kalian mau dagang online kayak atau apa kayak, pokoknya apapun lah itu cari rezeki di luar sana lah. Jangan patah semangat. Jadi aku apapun ya aku kerjain selama itu halal, kerjain aja, jangan patah semangat. Terus kalau ada yang nanya lagi, ada keinginan nggak buat ninggalin musik buat bisnis atau kerja kantoran? Aduh, kalau kerja kantoran kayaknya aku nggak bisa ya, soalnya nggak bisa banget gitu. Kayaknya aku diem gitu di kantor, diem duduk. Kalau di depan studio, kalau di depan laptop di studio mah aku betah rekaman gitu, aku betah. Tapi kalau misalkan untuk kerja kantoran sih kayaknya enggak ya. Mungkin kalau misalkan untuk beralih ke usaha apa gitu yang sesuai aku, misalkan kayak usaha karaoke atau bikin studio musik, bikin studio rekaman, atau bikin kayak IO gitu yang sesuai sama bidang aku, mungkin aku masih mau gitu. Tapi suatu saat kalaupun aku kayak gitu, aku nggak mau ninggalin musik. Jadi aku pengennya tetap bermusik, tapi aku juga punya sampingan gitu. Kayak aku punya mimpi suatu saat aku bisa bikin manajemen sendiri, terus aku meng-hire talent-talent berbakat, akhirnya aku bisa untuk orbitin gitu kan. Siapa tahu karya-karya aku yang mungkin suatu saat nggak bisa lagi dipakai sama The Virgin, bisa kita bentuk The Virgin yang junior gitu kan. Jadi baru The Virgin yang baru dengan aku sebagai balik layarnya gitu, yang tetap bikinin karyanya. Aku sih pengennya, harapan aku sih pengen banget bisa kayak gitu suatu saat. Doain ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk pertanyaan lain, ada lagi nih yang nanya nih, pengen lihat dong menurut Mita kalau misalkan ada artis-artis yang settingan mesra gitu, terus misalkan ada yang settingan pura-pura pasangan, misalkan biar dilihat orang tuh kayak seolah-olah pacaran padahal mereka settingan. Tanggapan aku pribadi ya, sebenarnya nih jujur aja, aku tuh dari dulu tuh nggak pernah tuh yang namanya nyinyirin orang, atau enggak misalkan ngurusin orang mau kerjanya settingan kayak mau apa kayak. Cuman kalau buat aku pribadi, kalau aku ditanya pendapatnya kayak gimana, balik lagi itu kan sebenarnya pilihan orangnya. Kalau Mita ditanya Mita mau begitu atau nggak bakalan. Jadi kalau misalkan Mita belum punya pacar, ngapain setting-settingan pura-pura punya pacar gitu, ngapain ya kan? Atau enggak misalkan Mita ada yang suka terus orangnya ngajak yuk kita settingan yuk, aduh ya Allah, insya Allah mah Mita mah nggak bakalan mau yang kayak gitu. Soalnya apa, kita kan ibaratnya kayak jadi nyari rezekinya nggak berkah ya ngebohongin orang gitu. Kecuali misalkan emang kita ada rasa, terus gosipnya beredarnya apa, itu kan bukan kita yang lempar gosipnya kan, itu kan mungkin gosip dari media, kayak media punya asumsi sendiri gitu. Tapi kalau untuk Mita pribadi terus mengiyakan orang yang ngajak settingan, aduh amit-amit cabang bayi ya, mudah-mudahan mah enggak. Cuman kalau misalkan menanggapi sekarang banyak artis yang seperti itu, ya namanya dunia entertain, mungkin mereka nyari rezekinya dari lahannya seperti itu. Masalah berkah gak berkah kan itu urusan Allah. Dan kayaknya menurut Mita pribadi, sekarang masyarakat Indonesia itu udah pinter-pinter. Mereka udah pada tahu mana artis yang gimmick, mana artis yang benar-benar berkarya, mana artis yang kerjaannya ribut atau enggak nyinyir sama orang, ngajak ribut, tiba-tiba pengen viral, cuman menghalalkan segala cara. Kalau Mita mah alhamdulillah dari dulu yang namanya The Virgin, RCM, alhamdulillah dari zaman dulu itu nggak ada tuh artis-artisnya yang senang nyari gosip atau enggak nyari sensasi hanya demi popularitas. Karena aku percaya yang namanya rezeki itu udah diatur, yang namanya karir tak turun naik itu udah ada bagiannya gitu. Jadi kalau aku pribadi alhamdulillah insya Allah nggak bakalan mau kayak begitu. Dan kalau mereka punya banyak artis yang kayak gitu, aku juga nggak maksa, jadi jalanin aja.